Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap semuanya? Iya, pasti adik-adik di rumah semua pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita sudah memuji nama Tuhan, tapi kakak mau lihat nih sebelum pada semangat kayaknya kita pemanasan dulu. Adik-adik kakak minta untuk berdiri. Kita mau lanjut lagu dengan Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita
kita sudah pemanasan tadi. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan Dasatita. Tapi sebelumnya itu kita mau mengangkat lagu pujian. Burung pipit tidak menabur. Adik-adik dengan sikap yang rapi, adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan Dasatita dari Amang Sintua. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari Titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatitahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan Dasatita. Kiranya adik-adik menyimpan firman Dasatita itu di dalam hati adik-adik dan melakukannya. Oke, kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Pasti semuanya tahu kan adik-adik? Oke, tapi kita sambil bangkit berdiri. Oke. Tiap-tiap hari minta sedekah.
adik-adik nih kurang semangat nih. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Hatiku Penuh Nyanyian. Sampai situ nih adik-adik, kita mau angkat lagu pujian lagi, Berani Tampil Beda. Sudah pada semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga mau mengangkat lagu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami ingin membaca dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati adik-adik agar mau mendengarkan ya Bapa. Kiranya Tuhan persiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan abang dan kakak sekolah minggu yang mengajarkan Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada-Mu saja ya Bapa, yang keluar dari pengajaran yang diberikan ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian berada. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Kakak Ruth. Nah, kita akan belajar. Pertama-tama kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Untuk kakak-kakak pra-remaja, jangan lupa siapkan alat tulis. Biasakan kalian mencatat apapun yang kakak sekolah minggu bawakan. Jadi kita belajar firman Tuhan gak sekedar lewat. Nah, udah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Jangan lupa persiapkan hati dan pikiran kita dan juga bawa Alkitabnya dan buku catatan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang teladan kepribadian Yesus. Salah satunya adalah Yesus murah hati. Nah, diambil dari mana? Buka Alkitabnya adik-adik. Buka dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, kakak akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras, "Tuhan anak Daud, kasihanilah." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergelati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Nah, adik-adik, minggu ini temanya adalah Yesus yang murah hati, di mana Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus keluar dan ada 2 orang di pinggir jalan, orang buta, dia berseru, "Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami." Orang-orang udah bilang, "Udah, kalian diem aja," gitu. Tapi dengan kemurahan hati Tuhan, dengan kebaikan hati Tuhan, Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka. Seperti ayat 32, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" kata Tuhan Yesus.
Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Karena kemurahan hati Tuhan, mereka sudah berseru-seru kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan mata mereka yang buta, adik-adik. Itu adalah salah satu kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar tentang Yesus yang murah hati. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, murah hati itu bagaimana sih adik-adik? Coba kita ingat-ingat dulu ya. Sikap murah hati itu bagaimana ya, Kak? Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh, murah hati itu baik hati, penolong. Dia baik, adik-adik. Nah, coba kita cari ya. Kalau murah hati menurut Alkitab itu bagaimana? Coba buka 1 Korintus 13 ayat 4. Kakak akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tak cemburu, ia tak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, di Alkitab pun mengajarkan murah hati merupakan bagian dari kasih, adik-adik. Nah, kita sebagai orang Kristen harus mencerminkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus mencerminkan kepribadian Tuhan Yesus yang murah hati ke orang sekitar kita. Kak, contoh murah hati itu bagaimana ya, Kak? Kita harus saling menolong adik-adik. Meski hal kecil apapun. Mungkin banyak hal yang tidak bisa kita perbuat. Tetapi jika hal kecil dapat kalian bantu teman-teman, seperti misalnya kalian bisa membagi bekal, atau misalnya kalian bisa meminjamkan bolpen, atau ketika dia bersedih kalian mendengarkan cerita mereka. Itu adalah salah satu bentuk kemurahan hati, salah satu bentuk kasih kita kepada orang banyak. Jadi sebisa mungkin kita harus mencerminkan kepribadian Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Tidak mudah, tapi pelan-pelan kita bisa melakukannya bersama-sama, sedikit demi sedikit. Nah, adik-adik, murah hati merupakan bagian dari kasih. Kasih merupakan ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, kita harus menebarkan kasih ke orang sekitar kita, adik-adik. Berusaha menjadi bermanfaat, berusaha yang terbaik untuk sekitar kita, berusaha menjadi orang yang baik, orang yang mencerminkan kasih, orang yang menyayangi sesama, orang yang mau menolong adik-adik. Nah, adik-adik, jangan sampai lupa juga Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena dosa kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Karena kita telah dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menebarkan kasih itu ke orang sekeliling kita, bahwa karena kita telah mengasihi, kita harus mengasihi orang lain. Itu adalah salah satu bentuk wujud bersyukur kita karena kita telah mengasihi, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, minggu ini kita sudah belajar teladan kepribadian Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang murah hati. Kalian menuliskan apa yang kalian pelajari minggu ini. Nah, untuk aktivitasnya kalian bikin rekaman video ya adik-adik. Lagunya Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kakak tunggu ya adik-adik. Nanti kakak posting di akun Instagram Sekolah Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan minggu ini menjadi berkat dan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami ya Bapa. Kami sudah belajar bagaimana Engkau sangat bermurah hati kepada orang-orang. Ajarkan kami untuk selalu murah hati ya Bapa, agar kami bisa mencerminkan kepribadian-Mu ya Bapa. Jaga-jagai kami, lindungi kami, bantu kami untuk menjadi kami yang lebih baik di setiap harinya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Nah, jangan lupa persembahannya ya adik-adik, bisa dititipkan ke mama papanya untuk diberikan ke gereja. Tuhan Yesus berkati, tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di sekolah minggu offline. Baik adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Iya, tadi tentang teladan Yesus. Kiranya adik-adik menjadi teladan-teladannya Yesus dimanapun adik-adik berada. Adik-adik lakukan sesuai turut dengan firman Tuhan yang adik-adik dengarkan ya. Oke, kita mau menyambut firman Tuhan, sekalian kita juga mau persembahan. Ayo disiapkan persembahannya ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku beri persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah Tuhan. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku beri persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah Tuhan. Oke adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa, doa penutup. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ini ya Bapa.
Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang didengarkan adik-adik sekolah minggu dapat menjadi berakar dalam kehidupannya, bertumbuh dan berbuah yang bagus ya Bapa. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik ya Bapa. Mungkin mereka ya Bapa sudah masuk ya Bapa sekolah, bergantian ke sekolah Tuhan. Kiranya Engkau tetap berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala virus ya Bapa. Kiranya kuatkan imun mereka Bapa, agar mereka tetap sehat selalu Bapa. Begitu juga dengan studinya Tuhan, kiranya berkati adik-adik ya Bapa. Beri mereka Bapa hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran yang hanya daripada-Mu saja Bapa, agar mereka Bapa dapat menyelesaikan studinya ya Bapa. Tuhan yang baik, kami tidak putus-putusnya berdoa untuk gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja kami Bapa menjadi berkat bagi jemaat, bagi sekitar, terutama bagi kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, yang masih terus ya Bapa berjuang melawan COVID-19 ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberi ya Bapa pengertian kepada masyarakat, kesadaran kepada masyarakat agar mereka mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Bapa. Tuhan, kiranya juga berkati pemerintah ya Bapa, dari terendah sampai tertinggi Bapa. Berikan mereka ya Tuhan kebijaksanaan, agar mereka Bapa mampu mengemban tugasnya dengan baik dan benar. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Terlebih dahulu kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.